Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan arti dan makna filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi, arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan secara populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup individu, dan dapat juga disebut sebagai pandangan hidup masyarakat. Secara populer, misalnya kita sering mendengar seseorang tentang bisnis berbicara seperti ini. Saya tidak suka terhadap filsafat Anda tentang bisnis. Di sekolah pun ibu guru pernah berkata, Pancasila merupakan satu-satunya falsafah hidup bangsa Indonesia. Filsafat dapat dipelajari secara akademis, diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya atau radix, mengenai segala sesuatu yang ada atau wujud. Selanjutnya itu ada beberapa tokoh filsafat mengemukakan. Seperti Al-Syabani, ia mengemukakan bahwa hikmat yang dicintai oleh filosof dan selalu berusaha mencapainya mengandung 5 unsur, yaitu yang pertama ada unsur universal, pandangan yang luas, cerdik, pandangan perenungan atau mediatif dan spekulatif, dan mengetahui pelaksanaan tersebut atau pengetahuan yang disertai dengan pengetahuan tindakan yang baik. Jadi, filosof atau orang arif memiliki pandangan yang serba mungkin sebatas kemampuannya. Berfilsafat berarti berpikir, tetapi tidak semua berpikir dapat dikategorikan berfilsafat. Berpikir yang dikategorikan berfilsafat adalah apabila berpikir tersebut mengandung 3 ciri, yaitu yang pertama, dia bersifat radikal, yang kedua itu dia sistematis atau berurutan, yang ketiga itu universal menyeluruh. Berfilsafat adalah berpikir dengan sadar, yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur, sesuai dengan aturan dan hukum-hukum berpikir yang berlaku. Berpikir filosof hanya dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada pada alam semesta, tidak sepotong-sepotong. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Filsafat berusaha merenungkan dan membuat garis-garis besar dari masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang pelik dari pengalaman umat manusia. Dengan kata lain, filsafat sampai kepada merangkum sinopsis tentang pokok-pokok yang ditelaahnya. Setelah pengertian filsafat tadi, selanjutnya kita masuk ke makna pendidikan. Makna pendidikan itu ada dalam arti khusus dan dalam arti secara luas. Dalam arti khusus, Langevot mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Selanjutnya, Abu Ahmadi dan Nur mengemukakan beberapa definisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu, mendidik adalah membantu anak supaya kelak anak itu cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Yang kedua, mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Jadi,
Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Selanjutnya itu ada menurut para ahli yaitu Dri Jarkara yang mengemukakan pendidikan secara prinsip adalah berlangsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu yang merupakan figur sentral dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk membantu memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anak-anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu tersebut akan berakhir apabila sang anak menjadi manusia sempurna. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan intelijen, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dari pengertian-pengertian pendidikan yang saya sampaikan tadi, ada beberapa prinsip dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh memonopoli segalanya. Bersama keluarga dan masyarakat, pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang sebagai manusia seluruhnya. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan budayanya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Jadi, makna pendidikan yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu adalah proses atau kegiatan yang sengaja diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia menjadi lebih baik atau memanusiakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman dan rekan-rekan pahami.